Kemarin sudah membahas sedikit mengenai bab tayamum, yaitu sebab-sebab tayamum jika dalam safinah ada tapi di dalam kitab Yaqut An-Nafis ini ada Yang pertama tidak ada air, sudah jelasin ya. Sekarang syurut tayamumi isna asyara. Syurut tayamumi bermula syarat-syarat tayamum, yaitu isna asyara ada 12. Ayyakuna rupanya hendaknya ada opo tayamum, yaitu biturobin dengan menggunakan debu. Wa yakuna dan hendaknya ada opo aturabu debu, yaitu tohiron suci, yaitu tohiron yang suci. Wa ala yakuna dan hendaknya tidak ada opo debu, yaitu mustakmalan yang sudah digunakan. Wa alla yukhalitahu dan hendaknya tidak bercampur hu akan debu opo dakikun tepung wa nahwuhu dan seumpamanya tepung. Wa yaksidahu dan hendaknya bertujuan sopa mutayamim hu akan debu. Jadi maksud bertujuan tuh si mutayamim atau orang yang tayamum harus ada tujuan, harus ada niat ketika menggunakan debu. Ini dia menggunakan debu mau apa? Harus ada niat. Wa yamsah dan hendaknya mengusap sopa mutayamim wajhahu akan wajahnya wa yadaihi dan kedua tangannya binaklata ini dengan 2 kali pindahan atau 2 kali pindahan. Jadi maksudnya 1 kali tepuk itu untuk wajah, 1 kalinya yang keduanya 1 kali untuk wajah, yang keduanya untuk kedua tangan. Wa yazila dan hendaknya menghilangkan sopo mutayamim an najasata akan najis awalan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mau melakukan tayamum itu najisnya harus dihilangkan, baik najis yang ada di anggota tayamum atau selain anggota tayamum. Contoh ada najisnya najis apa? Najis yang tidak dimakfu. Kalau ada najis maka harus dihilangkan. Kalau memungkinkan bisa dihilangkan. Contohnya najis kita bawel. Bisa gak kalau dihilangkan? Gak ada air tapi bisa gak ngilangin najis air kencingnya? Bisa. Dengan apa? Istinja, dengan batu. Maka wajib istinjanya. Paham? Maka wajib ketika kita tayamum karena tidak ada air. Kemudian sebelum tayamum kita istinja dulu. Baul dulu. Berarti harus bersih suci dulu kan? Ya enggak? Maka cara membersihkannya dengan cara istinja. Hukum menghilangkannya adalah wajib. Hukum istinjanya adalah wajib. Kalau enggak istinja, langsung aja tayamum. Sah apa enggak? Enggak sah. Paham enggak? Tapi kalau najisnya yang sulit untuk dihilangkan. Contohnya apa? Apa aja? Contohnya apa? Yang sulit untuk dihilangkan. Kalau nggak ada air. Iya. Nah, maka kalau sulit untuk dihilangkan, menurut Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar dia harus tayamum tapi tetap wajib odo. Tayamum tapi harus dikod. Kalau ada najis ketika kita tayamum, najisnya sulit untuk dihilangkan,
kita tetap aja tayamum tapi wajib diqad. Itu menurut siapa? Ibnu Hajar. Tapi menurut satu lagi Imam Romli, gak usah tayamum, langsung sholat aja, tapi tetap wajib diqadho. Wajib qadho. Berarti sama nggak pendapat Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli? Beda. Kalau menurut Imam Romli, kalau ada najis sulit untuk dihilangkan, langsung aja kita sholat tanpa tayam seperti orang faqdut tahurain. Tapi tetap wajib qad. Namun menurut Ibnu Hajar tetap harus tayam, walaupun setelah tayamum wajib diqadho gitu. Ingat ya keterangan itu. Wa yajtahida dan hendaknya Wa yajtahida dan hendaknya berijtihad. Sapa mutayammim fil kiblati akan arah kiblat qablahu sebelum melakukan tayamum. Jadi sebelum kita tayamum, maka kita harus ijtihad dulu, mencari dulu arah kiblat. Mana nih kiblatnya sebelum tayamum? Itu pendapat dari Ibnu Hajar. Ini yang harus ijtihad dulu itu adalah pendapat dari Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli, kalau kita udah tahu arah kiblatnya, gak usah nyari tahu dulu. Contohnya kita udah tahu belum kiblat kita di mana? Udah tahu belum kiblatnya mana? Ya udah gak usah ijtihad lagi, karena udah tahu. Wa yakuna dan hendaknya ada tayamum, yaitu ba'da duhulil waktu, setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau kita mau tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Contoh, nanti asar kita tidak ada air, berarti otomatis kita maka tayamumnya harus udah masuk waktu asar. Jangan jam 2, jam segini belum waktunya asar kita udah tayamum, maka tayamumnya tidak. Wa yatayammama dan hendaknya tayamum sapa mutayammim likulli fardin untuk setiap sholat fardu. Jadi tayamum tidak bisa, satu kali tayamum tidak bisa digunakan untuk melakukan 2 sholat fardu. Tidak bisa satu tayamum tidak bisa untuk 2 sholat fardu, hanya untuk 1 sholat. Tapi bisa nggak satu sholat fardu, satu tayamum bisa untuk sholat fardu dan sholat sunnah? Bisa. Tergantung nih kita niat awal mau tayamum buat apa. Kalau kita niatnya untuk sholat fardu, maka boleh digabung dengan sholat sunnah, boleh digabung dengan sholat jenazah, boleh digabung dengan sholat sunnah ataupun sholat jenazah. Tapi kalau kita niat saya tayamum tapi niatnya untuk melakukan sholat sunnah, maka tidak boleh digabung dengan sholat fardu. Tapi boleh digabung dengan sholat sunnah, sholat jenazah boleh. Yang ketiga, kalau kita niatnya saya mau sholat jenazah, tayamum, berarti gak boleh digabung dengan sholat fardu dan juga tidak boleh digabung dengan sholat sunnah. Paham ya? Itu udah pernah dibahas. Wa faqdul ma'i dan tidak ada air. Jadi syarat tayamum itu tidak ada air. Kalau masih ada air maka tidak boleh tayamum. Kata Fadilah, saya mau praktek tayamum padahal ada air.
berarti tidak sah tayamumnya. Saya mau sholat asar, mau dengan tayamum, mau praktekin ilmu saya tadi habis belajar, nggak sah selama masih ada air. Wa adamul maksiati, dan tidak untuk maksiat. Bisafari, pada saat perjalanan. Iza kana, apabila ada opo al-bakdu, tidak menemukan air di dalam bepergiannya. Syari'an, menurut syariat. Maksudnya apa? Kalau kita bepergian, terus di jalan pas lagi bepergian kita tidak menemukan air, tapi tidak ada air. Tidak ada air ini ada dua. Tidak ada air ini ada dua kategori. Yang pertama tadi tuh faqdul ma'i hisan sama faqdul ma'i syar'iyan. Apa perbedaannya? Kalau faqdul ma'i, artinya faqdul ma'i apa? Tidak ada air. Kalau faqdul ma'i atau tidak ada airnya hisan, berarti benar-benar tidak ada air, benar kering, nggak ada air sama sekali. Tapi Pak, kalau faqdul ma'i syar'iyan, tidak ada air menurut syariat, maksudnya itu adalah bukan tidak ada air, tapi ada air, akan tetapi takut apa? Khawatir akan dirinya, harta, atau ketika menggunakan air. Paham nggak maksudnya? Perhatikan, jangan nulis dulu. Kalau di Safinah kan faqdul ma'i itu langsung dijelasin antara yang khawatir sama tidak ada air kan. Jadi kalau ada kalimat faqdul ma'i hisan, berarti tidak ada airnya, benar-benar airnya kering, nggak ada. Paham? Tapi kalau faqdul ma'i syar'iyan, maksudnya airnya tetap ada, tetapi khawatir untuk ngegunainnya. Contohnya, kalau saya nggunain air, nanti badan saya tambah parah sakitnya, khawatir nggunain air. Atau kalau saya ada air, contohnya di mana gitu, daerah mana, kalau saya ngambil air, saya takut harta saya dicuri, terus apalagi kendaraan saya diambil, diri saya takut dibegal dan sebagainya. Itu khawatir kan, entah dirinya atau hartanya. Maka itu namanya faqdul ma'i syar'iyan. Paham perbedaannya? Jadi kalau faqdul ma'i hisan berarti airnya benar-benar tidak ada. Kalau faqdul ma'i syar'iyan, airnya ada tetapi khawatir entah untuk dirinya atau hartanya. Paham? Furudut tayamumi, bermula fardu-farduna tayamum khamsatun, yaitu ada 5. Al-awalu, bermula yang pertama, yaitu naqbut turabi, memindahkan debu. Asani, bermula yang kedua, yaitu an-niyatu, niat. Asalisu, bermula yang ketiga, yaitu masul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u, bermula yang keempat, yaitu masul yadaini, mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua kaki. Al-khamisu, bermula yang kelima, yaitu at-tartibu, tartib. Jadi rukun-rukun kewajiban ketika kita tayamum ada 5. Kalau salah satu dari 5 ini tidak ada, maka tayamumnya tidak sah. Yang pertama, debunya harus dipindah. Ada angin yang membawa debu langsung gini-gini, itu kita mindahin debu apa enggak? Maka kalau saya mau tayamum karena ada debu depan saya, maka sah nggak tayamumnya kalau kayak gitu? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada unsur memindah. Yang kedua harus bagaimana niatnya? Yang ketiga, mengusap wajah. Bila usap wajah. Ini ya, di abdolnya dari atas kan, kemarin udah dibahas dari atas. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai udah belajar ya cara-caranya, tek. Nah, sana.
Yang kelima harus apa itu tertib? Berurutan. Gak boleh tangan dulu baru wajah. Kalau tangan dulu baru wajah, maka tayamumnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak berurutan. Urutan yang pertama mana? Wajah dulu baru tangan. Kalau tangan dulu baru wajah, sah enggak? Enggak. Sunan tayamumi, bermula kesunahan tayamum, yaitu kasiratun, banyak. Minha, yaitu diantara kesunahan tayamum, asiwaku, ya, bermula bersiwak. Sunnah ya, tetap bersiwak. Watasmiyatu, dan membaca bismillah. Wataqdimul yumna, dan mendahulukan anggota yang bagian yang kanan. Berarti ketika alal yusro, atas anggota yang kiri. Berarti itu ketika membasuh kedua tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Wal mualatu, terus menerus. Sunnah terus menerus, antara wajah dan tangan langsung, gak ada jeda sunnahnya. Watakfifut turab, dan apa? Watakfifut turab itu apa? Dan menipiskan debu. Menipiskan itu contohnya kita ngambil debu, ngambil tak. Nah, ditipisin sunnah. Tak. Kan iya, sunahnya dikit aja, gak usah banyak-banyak. Iya, cemong kan mukanya. Jadi menipiskannya itu dengan apa? Boleh dikibas, boleh digini. Boleh digini-gini. Yang nggak boleh di tadi yang terus menerus. Kalau untuk kalau kita itu punya sohibu darurat, bukan sohibu darurat itu orang yang memiliki darurat, kayak orang yang kencing-kencing, istihadah. Kita sohibu darurat apa bukan? Berarti sunnah mualahnya terus menerusnya adalah sunnah. Tapi kalau untuk sohibu darurat, orang yang memiliki darurat seperti orang yang anyang-anyangan, orang yang istihadah, maka terus menerusnya adalah wajib. Oh, tadi watafifu turab, menipiskan debu, minal kafa, ini dari kedua telapak tangan. Ya kan, kita memindahkan debu di telapak tangan kita, berarti ada debu kan? Nah, disunahkan ditipisin. Atau boleh begini. Atau boleh di yang nggak boleh dijilat. Wakuluma, dan setiap perkara atau setiap perbuatan, pekerjaan boleh, terserah itu. Yumkinu, yang memungkinkan, opo maji adanya perbuatan, minas sunani wudui, dari kesunahan wudu. Jadi maksudnya apa? Goirota selisih, selain 3 kali. Selain 3 kali. Jadi maksudnya wakulu mayum kiru maji min sunani wudu itu setiap apa yang ada dalam kesunahan wudu, maka sunnah juga di dalam tayamum. Kecuali kan di dalam wudu itu ada sunnah melakukannya 3 kali kan? Membasuh muka sunnah 3 kali, mengusap rambut sunnah 3 kali. Kecuali itu di dalam tayamum tidak disunahkan, malah hukumnya nggak boleh. Ini nggak boleh. Enggak. Atau shot enggak, sekali aja cukup. Makruhatu tayamumi, bermula perkara yang dimakruhkan di dalam tayamum, yaitu isnani, ada 2.
Takrirul masahi, rupanya mengulang-ulang dalam mengusap. Makruh yang tadi tuh sekali, dua, makruh itu berulang-ulang dalam mengusapnya. Wajah rusak itu wajah, apalagi yang punya jerawat-jerawat. Wa taksirut turabi, dan memperbanyak atau banyaknya debu. Makruh itu sengaja debunya tempelin sebanyak-banyaknya sampai hitam kedua tangannya masuk ke muka. Mubtilatu tayamumi, bermula perkara yang bermula perkara yang membatalkan tayamum, yaitu kasiratun, banyak, minha di antara perkara yang membatalkan tayamum, yaitu al-hadasu, berhadas. Latifah baru tayamum, tiba-tiba kentut, batal tayamumnya. Waridatu dan murtad. Murtad itu ada murtad ucapan, murtad perbuatan, ada murtad perbuatan, ucapan, satu lagi contohnya udah tayamum, emang benar Allah ada. Kalau murtad ucapan, udah tayamum, kamu kafir ya, ngatain orang kafir itu murtad. Wa tawahumul ma'i, dan menduga adanya air. Kharija sholati, di luar sholat. Sebelum sholat udah tayamum, belum sholat mau sholat, kayaknya sih ada air di sholat tadi tuh saya dengar. Nah, ngeduga-duga kayak gitu, batal tayamumnya. Padahal udah tayamum mau sholat. Wal ilmu biwujudil ilmi, wal ilmu, dan mengetahui biwujudil ma'i, akan adanya air. Nah, kalau tadi mah menduga, kalau wal ilmu berarti mengetahui, berarti yakin ada airnya. Wal kudratu, dan mampu ala samanihi, atas membelinya air. Contoh, gak ada air, cuma ada air tuh di tempat penjualannya. Berapa harganya? 1 liter air. Oh, 10.000. Oh, saya kan banyak uangnya. Nah, selama ia mampu membeli, maka wajib membeli air. Kalau nggak mampu, contohnya lagi sulit air, seliter air berapa? 150.000. Wis, udah gak usah beli air, tayamum aja. Udah. Paham nggak? Normal nggak harga seliter air 150.000? Ya enggak. Kalau nggak normal nggak usah beli, langsung tayamum. Paham nggak? Misalnya saya mau 1 juta juga saya mampu, orang kaya. Ya udah, selama kamu mampu mah. Sombong amat. Wa zawalul illati, dan hilangnya ilat, penyakit. Al-mubihati, yang diperbolehkan. Illa fi sholati, kecuali dalam sholat. As-saqitati, yang gugur. Bihi, dengannya tayamum. Fisalasi dalam 3 keadaan. Al-akhirati, yang akhir. Maksudnya apa? Wajawalul ilat itu contoh. Kata dokter, kamu nggak boleh tayamum. Kamu nggak boleh kena air. Karena luka kamu itu kalau kena air nanti begini. Nah, paham nggak? Selama 3 hari contohnya. Habis udah 3 hari, berarti hilang nggak tuh hal-hal yang diperbolehkan, penyakit yang diperbolehkannya. Nah, berarti dia langsung harus wudu.
Karena hilangnya penyakit yang memperbolehkan dia untuk tayamum. Nah, maksud apa? Ila fi sholati sakitoti fi sholati akhiran maksudnya apa? Yaitu sholat yang biasanya sholat di tempat yang biasanya ada air. Sholat di tempat yang biasanya ada maka akan melebur. Kafaro maka melebur. Kafaro maka melebur sopo Allah kasih hidayah sholat yang biasa di tempat yang biasanya ada air di dalam tiga keadaan terakhir itu mana? Yaitu wal ilmu bi wujudil ma'i wal qudratu ala samanihi wa zawalul ilah. Itu tiga keadaan air. Paham nggak? Kalau sholat di tempat biasanya ada air, nih saya tanya, di sini biasanya ada air apa nggak ada air? Nah, kita sholat di sini biasanya ada air, terus kita tayamum. Kita tayamum dengan salah satu keadaan yang tadi, salah satu. Apa contohnya? Mampu membeli air. Kita di sini nggak ada air, di sana ada air, tapi harus dibeli. Dan kita mampu membelinya. Di sini biasanya ada paham nggak? Di sini biasanya ada air. Kebetulan hari ini nggak ada air. Dikasih tahu sama orang, no di sana ada air, tapi harus beli. Berapa 1 liternya? Seliter contohnya 10.000. Mampu nggak kita beli 10.000 seliter? Mampu kan? Berarti kalau seperti itu batal tayamum kita. Kenapa? Karena kita ada di 3 keadaan yang terakhir, yaitu mampu membeli air dan kita berada di tempat yang biasanya ada air. Paham nggak? Contoh, tidak di sini ada air kan sekarang, asar tiba-tiba sekering-keringnya, nggak ada air sama sekali, nggak ada air. Di hadal qurb nggak ada air. Hadal qurb udah bahas kan, udah paham? Hadal qurb udah dibahas kan, jarak segini dan seterusnya. Nah, tiba-tiba dikasih tahu ada tuh di sono ada air, tapi harus beli. Ya, kalau selama mampu beli, dibeli. Maka gabung tayamum kita yang tadi udah tayamum, maka batal. Ataupun kita tahu, yakin ada air di sono, batal tayamumnya. Paham? Yang selanjutnya yang membatalkan tayamum, wahai sulahaila fil arba'i, wahai sulahaila, dan sekiranya tidak ada keadaan fil arba'i di dalam 4 keadaan al-akhirati yang terakhir. Tadi 3 kan? Tadi 3 keadaan, berarti tambah 1, nambah ke depan. Berarti mana? Wa tawahumul ma'i kharijas shalah. Paham enggak? Itu. Paham enggak? Coba ada yang tanyakan enggak di dalam membatalkan tayamum? Tadi katanya batal tayamum. Kalau ada orang tayamum terus tiba-tiba berhadas kentut contohnya, maka tayamumnya itu keadaan pertama. Keadaan kedua, kalau ada orang udah tayamum tiba-tiba murtad, maka tayamumnya juga Keadaan ketiga, udah tayamum mau sholat, sebelum sholat kita tiba-tiba berprasangka, ngeduga dalam hati, kayaknya ada air di sono. Atau kabar dari orang, kayaknya tuh biasanya saya kemarin lewat di sana ada air. Nah, batal tayamum. Paham? Keadaan keempat yang membatalkan tayamum. Udah tayamum, tiba-tiba dikasih tahu sama orang, ada air gak? Kata orang, itu tuh saya baru lewat ada air di sana, banyak banget. Nah, batal tayamumnya. Karena yakin adanya karena dapat kabar langsung. Paham nggak? Selanjutnya yang membatalkan tayamum. Gak ada gak ada air tapi ada air harus dan kita mampu untuk membelinya, harganya sesuai harga normal, maka kita udah tayamumnya jadi batal. Contohnya kita udah tayamum, tiba-tiba Fadila bawa air 2 ember, kata Nurul, Fadila itu airnya banyak, boleh gak saya beli airnya? Oh boleh, saya mau wudhu, boleh, karena pelit. Oh boleh, beli. Berapa seliternya?
Udah nggak apa-apa, 10.000 aja buat kamu. Mampu Nurul membeli, maka wajib membeli airnya. Berarti tadi Nurul tayamum, maka tayamumnya menjadi batal. Paham nggak? Paham? Atau dia udah tayamum, tiba-tiba penyakitnya tiba-tiba hilang seketika. Wis, nah, maka harus tayamum lagi. Atau ini kan udah kata dokter kan saya 3 hari, ini udah lebih dari ini udah pas 3 hari, padahal udah tayamum. Oh, berarti harus diulang lagi. Tapi bukan tayamum, tapi wudhu. Karena yang penyakit yang membolehkan dia untuk tayamumnya sudah hilang. Yang selanjutnya nah ya, paham? Selanjutnya as-sholatu, kita membahas sholat. Ini penting sekali. Dalam membahas sholat ini ada sholat fardu, sholat sejadah. Kita langsung aja ya intinya. Sholatul fardhi bermula ini yaitu sholat fardu. As-sholatu bermula sholat lugotan menurut bahasa yaitu ad-du'a'u, berdoa, mendoakan atau berdoa bi khairin, akan kebaikan. Jadi menurut bahasa sholat itu doa untuk kebaikan. Wasyar'an, dan menurut syariat yaitu aqwalun, ucapan-ucapan. Ya, ini ada kan di kitab apa dulu belajar? Di Salatul Tauhid. Aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun, yang dibuka, bitakbiri, dengan takbiratul ihram, muhtatamatun, yang ditutup, bitaslimi, dengan salam, goliban, halnya umumnya orang sholat kayak gitu, ya apa enggak? Umumnya kamu kalau sholat apa? Di dalamnya ada ucapan, ada gerakan-gerakan, ya apa enggak? Terus biasanya umumnya diawali oleh takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu umumnya sholat. Berarti ada yang nggak umum dong? Ada. Sholat jenazah gimana pekerjaannya? Nggak begitu kan? 4 takbir. Enggak. Atau orang bisu, ada nggak ucapannya ke orang bisu? Nah, itu nggak, berarti nggak umum. Ini menurut syariat adalah secara umumnya orang sholat kayak gini golibnya. As-sholawatu bermula sholat al-maktubatu, yang diwajibkan. Wa awqatuha, dan as-sholatu bermula ini membahas tentang sholat al-maktubatu yang diwajibkan, wa awqatuha, dan waktu-waktunya sholat wajib. As-sholawatu bermula sholat al-maktubatu yang diwajibkan yaitu khamsun, ada 5. Sholat wajib ada berapa? Ada 5. Az-zuhur rupanya sholat duhur. Wahya bermula sholat duhur yaitu arba'u raka'atin, 4 rakaat. Wa awal waktiha, bermula permulaan waktu sholat duhur yaitu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari ke arah barat. Mana barat? Mana barat? Nah, itu barat. Coba 4 arah barat. Timur mana timur? Lawan berarti timur. Timur, barat. Selatan mana selatan? Selatan, itu selatan. Baru itu utara. Jadi contoh kita praktek ya. Jadi yang namanya awal permulaan waktu duhur itu adalah matahari tergelincir dari arah barat ke arah barat. Contoh, ini kita kategorikan matahari nih. Cahaya ini adalah matahari. Ini berarti kalau inilah lurus kan? Berarti ini udah masuk belum waktunya? Masuk belum? Kan masih lurus, masuk belum? Ketika matahari udah mulai ke arah barat, berarti itu udah mulai masuk. Kenapa? Karena cahaya mataharinya udah mulai condong ke arah barat. Paham?
Jadi kalau udah matahari mulai condong ke arah barat, maka itu baru dikatakan mulainya waktu duhur. Akhirnya waktu duhur kapan? Ini ceritanya kalau tidak ada jam. Zaman dahulu makan nggak ada jam. Masih wa akhiru bermula akhirnya waktu duhur, yaitu masirudil likulli syai'in, adanya bayangan setiap sesuatu atau setiap benda, adanya bayangan setiap benda yaitu mislahu yang serupa dengan bendanya, siwal istiwa'i, selain bayangan pada saat matahari tepat di tengah-tengah. Nih perhatiin, kalau istiwa berarti matahari itu tepat di tengah-tengah. Ini namanya apa? Istiwa. Tapi kalau akhirnya waktu maghrib itu nih contoh ini benda. Ketika matahari kita ini, lihat, kita ukur benda ini, kalau kalau kita jarak bayangannya harus sama tingginya, berarti segini. Harus segini. Lihat. Nih di bawah nih. Ya Allah. Nih di sini nih. Berarti ketika mau ininya panjangnya harus sama dengan benda ini. Akhirnya tuh. Berarti bagaimana? Segini ya ukurannya sampai garis. Di sini tuh pas. Tuh. Kalau dia di atas bayangannya nih ada, ini namanya bayangan istiwa. Bukan kan tadi bukan. Tapi yang namanya bayangan akhir maghrib waktu duhur itu apa? Ketika bayangannya serupa, berarti panjangnya sama. Nah, kita kasih bayangannya sama nggak panjangnya dengan aslinya? Nih, ini bayangan ini nih lihatnya. Panjangnya mana? Sampai sini kan sesuai nggak tadi diukur? Nah, baru itu baru itu dikatakan waktu duhur sudah habis. Gimana contohnya? Kamu praktek ini waktu duhur udah habis belum? Kamu berdiri di tengah-tengah lapangan luas yang ada matahari, berdiri. Lihat bayangan kamu, sama nggak tingginya sama kamu? Kalau sama berarti itu waktu maghrib, waktu duhur sudah habis. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Ini bayangan nih, ini benda. Contohnya ini kamu orang di tengah-tengah lapangan. Lihat tuh, kalau dia seukuran berarti segini ya. Kita di sini ada cahaya matahari contohnya. Nah, berarti habis belum waktunya? Kenapa? Karena ukurannya sama dengan bendanya. Paham? Sekarang wal asru waktu asar. Wahya bermula waktu asar, yaitu arba'u rakaatin, 4 rakaat. Wawal waktunya bermula awal waktu asar, yaitu idza sora apabila ada apa dillu kulli syai'in. Dillun itu artinya bayangan, harus paham tuh kalimat-kalimat mudah. Apa dillu kulli syai'in, bayangan setiap benda yang akan dipakai di setiap bab, ada sholat, puasa, mislahu, yaitu serupa dengan bendanya. Wazada, dan bertambah opo bayangan, bisa membahayakan anggota. Qolilan, halnya sedikit. Nah, kalau puasa nanti membahayakan anggota tubuh, maka wajib nggak puasa. Paham nggak? Tadi akhir waktu maghrib, waktu duhur itu kalau bayangan sama bendanya ukurannya sama. Tapi kalau waktu asar bayangan sama bendanya sama tapi bertambah sedikit, ya kan? Nih, kalau samanya berarti sampai garis. Berarti harus lebih dari garis nih. Nah, berarti ini udah set.
lebih kan dikit. Nah, itu berarti masuk waktu asar. Paham maksudnya? Ya, kalau mau praktek aja ke tengah lapangan. Ngapain kamu mau di lapangan? Mau menentukan benar gak ini ulama fikih ijtihadnya? Wal maghribu. Nah, kok gak ada akhirnya? Gak ada akhirnya ya? Gak ada akhirnya, karena akhirnya itu terbenamnya matahari ya waktu akhirnya gitu. Akhirnya waktu asar itu adalah terbenamnya matahari. Di mana matahari terbenam, maka di sana waktu asar telah habis. Wal maghribu, salat maghrib. Waya bermula salat maghrib yaitu salah surokaatin 3 rakaat. Wawal waktiha bermula awal waktu salat maghrib yaitu kursi syamsi. Ya, langsung duduk aja. Yaitu kursi syamsi, terbenamnya seluruh bunderan matahari. Terbenamnya seluruh bunderan matahari. Wa akhiru dan bermula akhirnya waktu maghrib yaitu guyubatu syafaqil amari, hilangnya mega. Guyubu syafaqi, hilangnya mega. Guyubu syafaqi, hilangnya mega al ahmari, yang berwarna merah. Tahu mega? Tahu gak mega? Awan-awan tuh, awan yang warna merah tuh. Tahu gak mega? Senja ya gitu ya. Tapi bukan sunsetnya. Kan langit itu biasanya ada merah-merahnya tuh. Nah, itu namanya mega. Mega merah, beda. Kalau malam agak merah kan? Malam, nah itu namanya mega. Kalau sunset mah beda. Kalau sunset mah ciri-ciri matahari terbenam. Kalau mega mah itu abis maghrib biasanya ada. Biasanya coba lihat abis maghrib warnanya jadi apa langit? Oren-oren kayak kemerah-merahan gitu kan? Itu namanya mega. Paham? Bukan sunset, beda lagi tuh. Jadi kalau awal waktu maghrib itu tadi terbenamnya seluruh matahari bulat kan? Itu udah terbenam semuanya. Kalau ada masih nongol dikit, suka ada kan matahari masih ada nongol dikit aja kelihatan. Nah itu belum matahari, belum maghrib. Kalau udah benar-benar gak ada semuanya total, gak ada bundaran-bundarannya, baru masuk waktu maghrib. Usada, cuma kalau maghrib tuh biasanya ada kuning-kuning. Itu mah mataharinya mah udah gak ada, cahayanya masih mantul dikit gitu, beda lagi. Itu namanya sunset. Kalau akhirnya kalau mega merah atau langit berwarna merah udah nggak ada bentaran biasanya merah-merah. Coba lihatin deh waktu. Tapi kita pengen tahu ini tuh kalau cahaya cuacanya lagi bagus, cerah. Ini cerah kan? Coba lihat ya nanti maghrib kita buktiin ya. Wal isya'u, waktu isya. Salat isya. Waya bermula salat isya yaitu arba'u rakaatin, 4 rakaat. Wa awal waktiha, bermula awal waktu salat isya yaitu guyubatu syafaqi, hilangnya mega al-ahmari, yang merah. Wa akhiru dan bermula akhirnya waktu maghrib yaitu tulu'ul fajri, munculnya fajar. As-sadiqi, yang sodik. Fajar itu ada 2 ya, ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Kalau fajar sodik itu dia membentang. Kalau fajar kadzib dia mengkerucut ke atas. Kita bisa lihatnya di mana? Di ufuk timur. Tahu ufuk timur? Kaki langit. Susah saya ngebanginnya ini. Kalian nanti subuh-subuh nih, ini mah bisanya subuh doang ya. Kalian lihat ke arah sono, jangan ke sono karena di timur adanya. Lihat ke timur. Mulailah lihat jam 3. Nah, kita biasa sholat itu kan jam 3. Lihat. Kalau ada cahaya membentuk dari ufuk timur membentuk ke atas horizontal, maka itu namanya fajar kadzib.
Tapi kalau cahayanya udah mulai membentang, itu fajar shodiq. Beda. Pernah ngeliat gak? Pernah nggak? Hah? Ini ada gambarnya nih, perbedaannya. Tuh, kalau fajar kadzib tuh, ya susah kalian. Gelap ya? Iya, HP-nya emang gak ada cahaya. Nih, kalau kelihatan nggak? Nih, kalau ini fajar kadzib, jadi ngerucut ke atas cahayanya. Tapi kalau fajar kadzib, shodiq membentang ke horizontal. Paham nggak? Pernah nggak ngelihat? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jadi ini fajar shodiq nih. Ini kalau udah ada fajar kayak gini, berarti ini udah masuk waktu. Masuk waktu apa? Masuk waktu akhir isya dan masuk waktu subuh. Tapi kalau cahayanya ke atas, nih kayak gini nih, mengucut ke atas, berarti ini mah fajar kadzib, bohongan. Nanti hilang sendiri itu fajar itu. Jadi malam itu gelap, habis itu udah mau sahur bakal muncul fajar kadzib. Setelah fajar kadzib baru muncul, hilang dulu fajar kadzib, agak gelap lagi baru muncul fajar shodiq gitu. Coba lihat subuh sebetulnya. Hah? Lupa deh kayaknya, bakal lupa lagi. Subuh mah udah ngantuk ya. Karena kita bangunnya habis subuh, jadi lihatnya shodiq. Subuh bermula waktu subuh. Sekarang sholat subuh. Sholat subuh. Wahya bermula sholat subuh yaitu rakaatani 2 rakaat. Isya udah Rakaatani yaitu 2 rakaat. Wa awal waktunya bermula awal waktu sholat subuh yaitu tulul fajri, munculnya fajar as-shodiqi yang shodiq, yang tadi yang bentang tuh. Wa akhiru dan akhirnya sholat subuh yaitu tulu'u syamsi, terbitnya matahari. Ini kita kalau bangun jam 6 udah muncul belum matahari? Setengah 6 muncul belum matahari? Matahari belum muncul jam setengah 6. Setengah 6 udah muncul belum matahari? Emang belum ya? Yang namanya muncul itu berarti udah ada kuning-kuningnya. Muncul belum ya? Tahu saya nggak pernah ngeliatin. Coba sebelum memasukin adar sholat, ada yang nanya dulu nggak tentang waktu sholat atau apa yang tadi tayamum boleh? Hah? Iya. Fajar shodiq. Muncul fajar shodiq akhir waktu isya plus masuk waktu subuh. Sebenarnya sholat itu ada pembagiannya. Waktu sholat ada waktu afdol, cuma nggak akan saya bahas di sini. Nanti kita pas belajar itu aja. Ada yang nanya? Itu mah makanya wah kayaknya nih biasanya kalau udah ada suara ini atau ada suara burung, suara apa itu udah gini biasanya ijtihad itu namanya, makanya ijtihad. Satu lagi ya, adarus sholat karena ini penting. Azarus sholati bermula uzurnya sholat, yaitu arbaatun ada 4. Kalau di Safina itu ada 2, kalau di sini ada 4. Sebenarnya mah perinciannya dari yang itu mah yang apa yang simpel, ini yang diperpanjang gitu doang, sebenarnya nggak beda jauh. An-naumu rupanya tidur. Azarus sholat itu apa?
uzur atau namanya uzur sholat itu adalah perkara yang diperbolehkan untuk tidak sholat di awal waktu. Boleh di agak nanti, paham nggak? Kan sholat wajibnya di awal. Boleh kita jam 1, jam 2 kalau ada uzur. Gak ada uzur, haram, gak boleh, dosa. Kita lagi ya gitu baik. Apalagi kalau di rumah. Jadi yang namanya uzur sholat itu adalah boleh mengakhirkan sholat. Yang aturan sholat duhur jam 12 jadi jam 2. Yang aturan sholat asar jam 4:30 jadi jam 4:30. Yang aturan sholat maghrib azan jadi agak maju dikit. Atau sholat isya aturannya jam 7, jam 7:30 jadi jam 12 malam. Atau subuh aturan setelah azan jadinya jam 5:30. Boleh, tetapi dengan dengan tadi ujungnya itu hanya dengan dua sebab aja. Yang pertama kalau sebab ketiduran. Jam 11:30 tidur, bablas sampai jam 2 baru bangun langsung sholat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebab tidur. Kalau jam 12 udah masuk sholat kayak gini, tar dulu tanggung HP, tanggung ini ntar sama iklan, oh apa iklan ini, tahu-tahu udah astagfirullah 2:30 lari, dosa kita sering begitu kalau di rumah. Ush, itu mah jadi makanan pokok kayaknya. Neng cepetan sholat, mah taruh itu dikit lagi tuh si itu mau dibunuh mah, taruh mah. Apalagi kalau main HP, taruh mah ini ngejawabin WA satu orang lagi nih. Atau permainan. Nah, pokoknya udah disuruh sesuatu kalau udah di rumah, masya Allah, alasannya dari A sampai Z gak terkira. Jadi kalau sebab tidur kayak gitu nggak apa-apa ketinggalannya. Tapi kalau udah subuh nih dibangunin sama bel, wah, agak bel berkali-kali itu. Tadi aku di 11 bangunin karantina 10 kali. Ternyata pas udah pakai mukena nang di sofa, aku ketiduran sudah. Ya itu, contohnya udah dibangunin bel, udah bangun, berisik banget sih bel. Abis itu tidur lagi, bablas. Contoh subuh, dibangunin bel, dah, hari ini berisik banget. Tidur lagi sampai jam 6, sampai datang matahari. Padahal udah bangun tadi subuhnya. Cuma tidur lagi, tadi 5 menit lagi dah, bablas. Itu mah enggak uzur. Enggak uzur itu namanya, dosa itu mah. Kenapa? Karena udah bangun awalnya. Ih, saya nggak sadar. Dah kamu tadi ngomong juga. Siapa yang suka gitu? Nanti deh, tahu-tahu udah habis aja. Begitupun, kalau udah dibangunin, nggak bangun, nggak sadar, ya itu mah beda lagi. Emang susah dibangunin. Itu mah nggak. Ini mah udah, ya nanti dulu, udah bangun, tadeh. Atau lihat jam, ada 2 menit lagi, sayang banget waktu 2 menit. Nah itu mah. Nah bagi orang yang sadar, yang bangun kayak kita, wajib ngebangunin orang yang tidur. Wajib, maka jangan marah-marah ke Ustaz Heri. Wajib hukumnya Ustaz Heri ngebangunin. Tepung Heri ini bel 10 kali. Semoga biar besar katanya. Main udah tahu. Oh iya. Iya, udah Ayo buat ya. copot. Iya, contohnya kayak gitu. Padahal itu wajib. Kamu ada teman kamu tidur, wajib dibangunin. Teman kamu sholat tapi sakit, wajib kamu bangunin, wajib kamu papa ke kamar mandi. Gak dibangunin, gak kamu papa, gak kamu sadarin, kamu dosa. Kalau udah kita bangunin yang sakit, udah kita mau dipapa tapi emang dia nggak mau, dia yang dosa. Satu lagi ya, ini selesai. Yang kedua, karena sebab lupa. Tapi lupanya bukan karena sebab sibuk dengan game, main ML. Tahu-tahu astagfirullahaladzim, udah waktu dulu udah habis aja, baru aja mau adzan. Itu mah nggak boleh. Atau karena minimal namanya lupa karena saking sibuknya belajar, murojaah Al-Quran. Astagfirullah, waktu dulu udah habis aja, insyaallah. Atau nah kalau untuk mutolaah, untuk belajar, untuk murojaah Al-Quran nggak apa-apa. Tapi kalau selain itu nonton, main HP,
tama dua iklan lagi ya udah itu mau sholat. Tahu-tahu astagfirullahaladzim udah deket lagi waktu udah dosa. Nggak boleh. Wallahu a'lam bis shawab.